Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang perencanaan dan penganggaran daerah yang disusun oleh kelompok 10 yang beranggotakan ada yang pertama Resti Andini, yang kedua Muhammad Zaidan David Alfaransa, yang ketiga Aninda Noviadianti, dan yang terakhir ada Hilya Alvina Latifia. Baik, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama tentang perencanaan daerah, kedua anggaran daerah, yang ketiga APBD, keempat struktur APBD, yang kelima prinsip dan kebijakan penyusunan APBD, yang keenam penyusunan KUA, prioritas dan plafon anggaran sementara, dan yang terakhir ada pajak daerah dan retribusi daerah. Baik, materi yang pertama ialah perencanaan daerah. Perencanaan daerah pada dasarnya merupakan perencanaan pembangunan daerah. Sama halnya jika ditinjau dari sisi manajemen strategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan satu kesatuan. Menurut perencanaan atau strategis, pendanaan suatu strategi harus terjamin. Sistem penganggaran juga memandang bahwa setiap pengeluaran anggaran harus memiliki acuan dan kerangka yang jelas mengapa muncul suatu mata anggaran. Minimal yang menyangkut dua aspek, yaitu disiplin ilmu pembangunan atau daerah dan manajemen strategis. Selanjutnya ialah jenis-jenis perencanaan daerah. Ada beberapa jenis-jenis perencanaan daerah. Yang pertama, RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Yang kedua, Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, merupakan proses penetapan kegiatan tahunan, indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Resta Daerah. Yang ketiga, RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan penjabaran dan visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional. Yang keempat, RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Yang kelima, Renstra SKPD atau Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Materi selanjutnya ialah anggaran kinerja. Anggaran kinerja merupakan sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendaya gunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal. Sistem anggaran kinerja ini juga pada dasarnya merupakan sistem yang menyangkut kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Sistem ini memerlukan indikator kinerja, standar biaya, dan benchmark dari setiap jenis pelayanan. Dengan sistem ini juga biasa satuan untuk setiap jenis pelayanan harus dapat diukur sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari setiap jenis pelayanan. Melalui anggaran kinerja akan terlihat hubungan yang jelas antara input, output, dan outcome yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Materi selanjutnya yaitu tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi APBD sendiri menurut pasal 16 Permendagri nomor 13 tahun 2006, yaitu tentang yang pertama ada otorisasi, yang menjadikan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua ada alokasi, yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang ketiga ada perencanaan, yang menjadikan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang keempat ada distribusi, kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Yang kelima, ada pengawasan yang menjadikan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, ada stabilisasi yang menjadikan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur APBD yang terdiri dari dua macam, yaitu ada struktur pendapatan daerah dan yang kedua ada struktur belanja daerah. Nah, struktur pendapatan daerah sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah itu terdiri dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya yaitu tentang dana perimbangan, terbagi menjadi tiga, ada dana bagi basil, dana alokasi umum, dan yang terakhir dana alokasi khusus. Nah, lain-lain pendapatan yang sah itu termasuk dari hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dan bantuan keuangan dan provinsi atau pemda lainnya. Nah, lalu tentang struktur belanja daerah sendiri yaitu terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah, belanja tidak langsung sendiri itu ada maksudnya belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan yang terakhir belanja tak terduga. Sedangkan belanja langsung sendiri itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sebab selanjutnya adalah prinsip-prinsip dan kebijakan dalam penyusunan APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007, penyusunan APBD agar memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas anggaran. APBD harus mampu menyajikan informasi terbuka yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang ketiga adalah disiplin anggaran. Pada prinsip ini memiliki beberapa poin. Poin A, pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terstruktur secara rasional dan dapat dicapai, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Selanjutnya adalah anggaran pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan yang cukup. Poin yang ketiga, semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran harus melalui rekening kas umum daerah. Prinsip yang keempat adalah keadilan anggaran, di mana pungutan seperti pajak, retribusi, dan lain-lain yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan dan pendapatan masyarakat. Poin yang kelima adalah efisiensi dan efektivitas. Agar APBD dapat mencapai titik efektif dan efisien, maka perencanaan anggaran perlu memperhatikan tujuan, sasaran, hasil, manfaat, dan indikator kinerja. Prinsip yang keenam adalah taat asas, yaitu APBD tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kepentingan umum, dan peraturan daerah lainnya. Kebijakan Menteri Dalam Negeri dalam penyusunan APBD antara lain kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Sebab selanjutnya adalah penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. PPAS sendiri adalah program dan prioritas serta patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD, di mana ruang lingkup penentuan prioritas meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman terhadap situasi yang mendasari perlunya ditetapkan prioritas tersebut. Yang kedua, perancangan berbagai alternatif yang dapat dilaksanakan. Yang ketiga, identifikasi berbagai konsekuensi dari setiap alternatif yang akan dipilih. Yang terakhir adalah pembuatan keputusan tindakan terbaik yang akan dilakukan. Penentuan skala prioritas anggaran dalam kondisi sumber daya terbatas dapat menggunakan dua metode sebagai berikut. Metode yang pertama adalah metode analisis oportunitas marginal, dengan cara membandingkan kinerja dari dua SKPD untuk mengetahui terjadinya perubahan,
baik penambahan atau pengurangan atas sejumlah anggaran. Metode yang kedua adalah metode priority based budgeting. Cara yang digunakan dalam metode ini adalah dengan membuat skala kegiatan atau program yang direncanakan untuk kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel yang telah ditetapkan garis batas prioritasnya, di mana kegiatan yang berada di atas garis batas akan dapat terlaksana, sedangkan yang di bawah garis batas tidak akan terlaksana. Analisis dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara dapat dikembangkan dengan menggunakan analisis SWOT yang mencakup strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal. Analisis pada lingkungan internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang dimiliki dan dapat digunakan untuk mengatasi segala kelemahan. Sementara analisis di lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peluang yang ada guna menghadapi segala tantangan dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara. Baik, materi selanjutnya adalah peningkatan dan retribusi daerah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dalam undang-undang ini telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan, yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan. PAD di sini adalah pendapatan asli daerah. Akan tetapi, kreativitas pemerintah daerah yang berlebihan dan tidak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh sebab itu, undang-undang ini tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Selanjutnya adalah prinsip dan kriteria perpajakan. Prinsip umum perpajakan daerah yang pertama adalah prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis. Artinya, dapat mudah naik turun mengikuti naik atau turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua, adil dan merata secara vertikal, yang artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal. Artinya, berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak. Yang ketiga, administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, dan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. 4. Secara politis, dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak. Yang kelima adalah non-distorsi terhadap perekonomian. Untuk mempertahankan prinsip tersebut, perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut. Yang kedua, relatif stabil. Ketiga, tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar. Ini adalah kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan. Yang pertama, basis pajak yang daerah tidak terlalu mobile. Yang kedua, basis pajak yang distribusinya timpang antara daerah diserahkan pada pemerintah pusat. 3. Pajak daerah seharusnya visible. 4. Pajak daerah tidak dibebankan kepada penduduk daerah lain. 5. Pajak daerah menjadi sumber penerimaan yang memadai. 6. Pajak yang diserahkan pada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan. 7. Pajak dan retribusi dapat digunakan pada semua tingkat pemerintahan. Selanjutnya adalah peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam mendukung pembiayaan daerah. Permasalahan umum daerah adalah berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah. Pungutan pajak dan retribusi daerah belum bisa diandalkan oleh suatu daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD. Optimasi pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Yang pertama adalah menerima basis penerimaan. Yang kedua, memperkuat basis penerimaan. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi administrasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas penerimaan. Sekian materi yang dapat
kelompok 10 sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.